Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkenalkan diri, saya Ferisa Tasya Jahra akan membaca tugas baca mengenai topik sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Bab 3 yaitu apa itu sains modern dan mengapa beberapa pemikir mengkritiknya. Gambar 4A teori sains ledakan besar. Di sini ada gambarnya. Teori kuantum, sejarah subatom, evolusi alam semesta, teori kuantum, fisika nuklir, bom, kegunaan medis, fisika nuklir, pengembangan listrik, teori kuantum, atom dan molekul, bahan dan teknologi. Teori kuantum juga dibagi, ada juga optika kuantum, komunikasi, komputasi kuantum, laser, dan kriptografi kuantum. Itu adalah gambar 4B teori sains, teori kuantum. Kompleks contohnya antara lain teori gravitasi Newton, dua teori relativitas Einstein, teori kuantum atom dan zarah, persamaan elektromagnetisme Maxwell, teori tektonika plat, teori evolusi, dan beberapa lainnya. Saya suka menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan konsep, fakta, hukum, dan teori. Rumah dibangun dengan batu bata padat berupa fakta yang direkatkan oleh logika dan matematika. Tiangnya adalah hukum yang menghubungkan fakta keseluruhan bangunan rumah dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lainnya mewakili teori. Sains adalah fakta-fakta. Sebagaimana rumah dibangun dari batu-batu, sains juga dibangun dari fakta-fakta. Namun setumpuk batu bukanlah rumah, dan sekumpulan fakta belum menjadi sains. Henry Poincare. Beberapa hukum sains paling penting yang biasanya diketahui orang antara lain hukum gravitasi universal Newton. Sekitar 350 tahun lalu, Isaac Newton mengajukan gagasan yang kala itu revolusioner, bahwa sembarangan dua benda sebesar dan berjarak sejauh apapun keduanya di bumi maupun alam semesta makanya disebut hukum universal, saling tarik dengan gaya gravitasi yang besarnya sesuai suatu rumus sederhana yang dipelajari di sekolah. F adalah gaya, G konstanta universal, 6,67 kali 10 pangkat min 11, N M pangkat 2 kg, M pangkat 1 dan M pangkat 2 masa masing-masing benda, dan D jarak antara pusat kedua benda. Gaya yang sama berlaku bagi dua benda, tanpa peduli sebesar atau sekecil apapun keduanya. Rumus yang sama juga digunakan kini untuk menjabarkan sebagai besar orbit planet dan bulan, juga satelit yang kita tempatkan di sekeliling bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui masa benda, bintang atau planet jika kita bisa mengukur parameter orbital, jarak dan periode benda yang mengelilinginya. Newton juga memberi kita 3 hukum terkenal lain, yaitu hukum gerakan Newton yang bersama hukum gravitasinya membentuk bagian penting fisika klasik, terutama mekanika. Seperti banyak hukum sains, hukum-hukum gerak Newton indah karena sederhana. Yang pertama sudah saya sebutkan. Yang kedua, menghubungkan gaya yang diterapkan terhadap objek bermassa M dengan percepatan yang disebabkan gaya itu F dengan ma. Yang ketiga, diketahui sebagai besar orang untuk setiap aksi terhadap objek X. Ada reaksi setara berlawanan dari X terhadap objek Y yang menerapkan gaya ke X sekali lagi tak melihat besar kecilnya tiap objek. Dengan kata lain, tiap objek yang dikenai gaya akan membalas dengan gaya yang setara. Satu hukum penting lain adalah 3 hukum termodinamika yang membentuk dasar studi cara kerja energi dan panas dalam sistem. Misalnya mesin, bagian dalam bintang,
dan lain-lain. 3 hukum itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama ada konservasi energi untuk sistem di mana panas berperan penting. Kecuali sistem tertutup sempurna terisolasi dari alam semesta, sebagian panas akan lepas ke dunia luar. Yang kedua ada entropi, yang pada dasarnya ukuran ketidakteraturan. Suatu sistem akan selalu naik di setiap proses termodinamis. Dengan kata lain, suatu sistem tak akan menghasilkan lebih banyak keteraturan dan ketidakteraturan dengan proses alami apapun. Di suhu 0 mutlak Kelvin 273,15 derajat Celcius di bawah 0, suhu paling rendah yang dimungkinkan, entropi mencapai nilai terendah yang mungkin, dan semua zarah berhenti bergerak. Oleh karena itu, mustahil mencapai 0 mutlak. Tapi dengan memompa energi keluar dari sistem, saintis pelaku percobaan telah mencapai suhu mendekatinya. Satu pertanyaan penting adalah apakah hukum yang kita rumuskan itu nyata atau hanya buatan manusia yang bersifat sementara? Bukankah hukum-hukum sains berubah dari waktu ke waktu? Hukum gravitasi Newton saja didapati tidak cocok untuk Merkurius dan daerah-daerah dengan gravitasi kuat, dan harus digantikan persamaan relativitas umum Einstein. Di sini kita mesti membedakan antara hukum sains dan hukum alam atau hukum Tuhan. Sebenarnya yang ditemukan atau dirumuskan saintis fakta alam atau hukum sains hanyalah pendekatan bertahap dan progresif ke hukum alam sejati atau hukum Tuhan yang benar-benar mengatur alam. Apakah hukum alam itu tak berubah pada seluruh waktu dan ruang atau bisa berubah? Mujafar Iqbal telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tak berubah. Mengutip ayat Quran, sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang terdahulu, dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah berubah. Lalu menambahkan, dengan demikian seluruh alam bekerja melalui hukum-hukum yang tak berubah dan bisa ditemukan melalui penelitian atas alam. Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum-hukum alam semesta boleh jadi benar-benar pernah berubah. Mereka telah mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau percobaan yang mendukungnya. Pembuatan model dan hukum dalam praktik. Sains banyak mengandalkan pembuatan model karena seringkali mustahil melakukan percobaan atau menggambarkan seluruh sistem secara matematis. Terlalu banyak atom di sembarang potongan zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai bagian sistem terlalu kompleks, dan lain-lain. Jadi sains menggunakan banyak tipe. Gambar 5A dan 5B model sains atom planeter. B. Struktur bumi, neutron inti. Kerak mantel atas, mantel inti luar, inti dalam. Model yang bisa berupa objek fisik versus sederhana, model analog, model numerik, sistem ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model paling terkenal dalam sains antara lain model atom planeter Bohr, model helix ganda molekul DNA, model bola bilar untuk gas, model tetes air, dan model cangkang untuk inti atom, model struktur bumi berlapis-lapis, dan banyak lainnya. Bagaimana cara model bekerja? Pertama, model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya yang mempertahankan aspek mendasar dan mengesampingkan bagian-bagian tak penting. Penyederhanaan atau idealisasi masalah ini dipelopori oleh Galileo. Benda menjadi titik bermassa, permukaan menjadi bebas, gesekan, dan lain-lain, dan sesudahnya diformalkan. Perhatian harus diberikan ke risiko penyederhanaan berlebihan atau penghapusan satu aspek penting masalah. Pemahaman atas batas akurasi model juga diperlukan, tergantung sifatnya. Contoh, model numerik bisa menjadi lebih atau kurang akurat tergantung seberapa linear atau non-linear chaotic sistemnya dan skala waktu perhitungan. Ini paling baik digambarkan di model
perakiraan cuaca, dan model perubahan iklim atau pemanasan global. Memang satu bagian penting debat hari ini di antara para saintis mengenai seberapa jauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya adalah seputar model yang dipakai, efek apa yang disertakan dan bagaimana, serta ketepatan perhitungan. Konsep-konsep penting untuk pengetahuan sains masa kini. Selain gagasan-gagasan dasar yang dijelaskan barusan, fakta, hipotesis, hukum, teori, model, ada dua konsep lagi yang saya ingin jelaskan singkat. Karena sangat berguna untuk mengerti informasi sains dan mencegah kita mendapatkan kesimpulan keliru dari hasil yang ditemukan atau dilaporkan di sana-sini. Yang pertama ada kolerasi. Kolerasi adalah hubungan antara dua besaran atau lebih. Korelasi bisa positif ketika dua faktor naik atau turun bersama-sama, atau negatif ketika dua faktor berubah secara berlawanan. Contoh, nilai yang didapat murid meningkat seiring kehadiran di kelas, itu kolerasi positif. Jumlah rambut di kepala orang menurun ketika orang semakin tua, kolerasi negatif. Tekanan darah lebih tinggi di antara orang yang lebih tua, kolerasi positif. Harapan hidup rata-rata menurun dengan banyaknya jumlah perokok di satu populasi, kolerasi negatif. Satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa korelasi tak selalu berarti sebab akibat. Dan itu adalah sumber kesimpulan keliru banyak orang. Korelasi antara dua besaran, misalnya A dan B, dapat disebabkan faktor ketiga, C, yang memengaruhi keduanya. Jadi bisa ada hubungan sebab akibat antara C dan A dan antara C dan B. Tapi tidak ada antara A dan B. Berikut beberapa contoh dari dunia sekitar kita untuk menggambarkan kaidah penting ini. Boleh jadi ditemukan kolerasi antara jumlah tunawisma dan angka kejahatan di suatu kota. Namun tunawisma belum menentukan tunawisma belum tentu menyebabkan kenaikan angka kejahatan. Keduanya dapat disebabkan tingginya jumlah pengangguran di kota itu, atau barangkali faktor tambahan, misalnya penggunaan obat terlarang. Kadang ada beberapa faktor penyebab dikolerasi seperti itu. Boleh jadi ada korelasi antara jumlah petugas pemadam kebakaran yang datang menangani suatu kebakaran dan besar kerusakan yang terjadi. Tapi jelas yang pertama tidak menyebabkan yang kedua. Begitu juga bisa diperhatikan bahwa anak sekolah yang mendapat pelajaran tambahan tertentu cenderung mendapat nilai lebih rendah dibandingkan teman sekelasnya. Tak perlulah dianggap pelajaran tambahan menyebabkan nilai turun. Ada sejumlah contoh korelasi yang terjadi pada musim panas. Contoh, jika kita mengamati jumlah kasus orang tenggelam dan pembelian es krim, kenaikan dan penurunan keduanya bisa terjadi pada waktu yang sama, tapi jelas keduanya disebabkan musim panas, sehingga banyak orang berenang dan membeli es krim. Terakhir ada kartun lucu yang menampilkan anak mengatakan, tiap kali kapten menyalakan tanda pakai sabuk pengaman, pesawatnya terguncang-guncang. Signifikansi statistik. Itu nomor 2. Ketika membaca hasil pengukuran, kita mesti berhati-hati dalam memutuskan apakah efek yang dilaporkan itu signifikan atau tidak. Kita harus selalu ingat bahwa pengukuran bisa keliru, kekeliruan alat, kekeliruan manusia, atau naik turun secara normal. Juga disebut ketidakpastian. Dan tiap pengukuran harus dibaca berikut kemungkinan penyimpangan ketika dibandingkan dengan nilai lain. Contoh, jika suatu pengukuran baru menunjukkan nilai A sama dengan 4,7, sementara pengukuran sebelumnya mendapatkan 5,2, kita jangan langsung menyatakan ada perbedaan signifikan, sekitar 10% ke atas, karena bisa saja ada ketidakkonsistenan di kedua hasil, yang bergantung pada kesalahan atau ketidakpastian dua nilai. Jika keduanya punya nilai ketidakpastian 0,3, maka keduanya masih konsisten, karena 4,7 tambah 0,3 masih masuk ke kisaran nilai Shaw-nya. Jika nilai kesalahan hanya 0,2, maka perbedaan antara kedua hasil pengukuran itu memang signifikan. Dan kita bisa menyatakan ada ketidakkonsistenan atau perubahan signifikan nilai besaran itu sampai batas tertentu. Saya bilang batas tertentu karena sudah begitu ilmu statistik memberitahu kita bahwa ada peluang. Sekitar 5%
bahwa walau nilai kedua pengukuran 4,7, 0,2 sampai 4,7 plus 2, 0,2 dan 5,3 kurang plus 2 atau saling tumpang tindih, keduanya memang tumpang tindih jika ketidakpastiannya 2 kali lipat. Perhatikan bahwa peluang itu terjadi adalah 5%, tidak kecil sama sekali. Kita bisa melihat dari gambaran itu bahwa pengukuran dan hasil yang tampak memberi kesimpulan tertentu. Mesti diperiksa menggunakan statistik untuk memastikan signifikansinya. Kritik modern terhadap sains. Sains selalu dikritik karena alasan objektif metodologi, maupun lainnya ideologi. Baru-baru ini muncul kritik-kritik baru, termasuk dari agama fundamentalis dan kritik pasca modern. Keduanya menyatakan bahwa sains, seperti banyak upaya manusia lain, adalah konstruksi yang tak kurang subjektif atau ideologis dibanding bidang lain. Kritik lain, misalnya kritik feminis, mengatakan bahwa upaya sains itu mengandung bias sosial dan budaya, mengutamakan saintis barat laki-laki yang mendapatkan berbagai kelebihan, dan beberapa kesimpulannya barangkali berbeda jika yang membuatnya adalah perempuan atau bukan orang barat. Perpandangan itu boleh jadi tampak mewujudkan atau bahkan menggelikan, tapi ada yang serius menyatakan demikian, terutama di bidang ilmu sosial. Juga ada kritik Islam terhadap sains modern yang akan kita bahas. Namun para pembela sains berdalih bahwa keberhasilan besar sains selama beberapa abad belakangan banyak sekali prediksi yang terbukti penerapan banyak mengubah kehidupan dan masyarakat. Bisa berbicara banyak, memang benar bahwa penajaman metodologi dan barangkali pemberesan sosiologi upaya sains dapat bermanfaat di bidang-bidang tertentu. Namun tidak ada dasarnya mengkritik berlebihan dan meremehkan nilai sains. Penilaian objektif dan perseptif bisa mengarahkan kita untuk mengakui dan menyoroti beberapa perdebatan penting mengenai sains modern dan cara kerjanya. Satu perkara yang didebatkan adalah reduksionisme, suatu kaidah metodologi umum di mana penelitian atas suatu subjek atau benda dianggap paling baik dilakukan dengan memecahnya menjadi berbagai bagian, memahami dan menganalisis setiap bagian dan hubungan ke bagian lain, kemudian menyusun ulang benda atau subjeknya. Cara itu sangat ampuh di banyak bidang, terutama fisika dan kimia, dan sampai batas tertentu di biologi. Contohnya dengan kemungkinan reduksi mekanisme sel ke interaksi kimia antara bagian-bagiannya. Namun proses reduksionis menjadi makin kurang jelas apabila kompleksitas makin tinggi. Walau para reduksionis rakus ingin terus menerapkan kaidah itu, psikologi disajikan sebagai setidaknya pada prinsipnya masih biologi. Kesadaran hanya perwujudan kompleks proses-proses di otak dan seterusnya. Sikap serba hanya itu sering dipandang sebagai penerapan agenda ideologis materialis. Jika segalanya bisa direduksi menjadi atom dan interaksi belaka, maka kita tak akan perlu menyebut-nyebut akal budi apalagi jiwa. Itu telah membuat filsuf kontemporer seperti Francis Watts bersikeras membedakan antara reduksionisme meteorologis dan reduksionisme ideologis. Kenyataannya, saintis tahu bahwa banyak gejala tidak bisa dikenai pendekatan reduksionis, seperti banyak fenomena emergen di tingkat kompleksitas lebih tinggi, muncul gejala baru yang tak bisa ada di tingkat rendah. Telah diamati dan diteliti. Bidang perdebatan lain adalah upaya sains menempati ruang penelitian seluas mungkin tanpa batas, termasuk terhadap kehidupan dan masyarakat manusia. Biasanya itu diberi label saintisme, istilah yang berkonotasi buruk. Memang sementara reduksionisme boleh jadi tak berlaku bagi banyak bidang dan gejala.
Itu bukan berarti bahkan sesuatu seperti kesadaran tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains, cepat atau lambat. Namun, ketika kita memasuki ranah perilaku dan upaya manusia, termasuk gejala psikologis seperti cinta dan spiritualitas, atau gejala sosial seperti agama, persoalan relevansi dan kemampuan sains menjadi perdebatan. Nomanul Haq menjelaskan kecenderungan saintisme dengan kesukaan masyarakat manusia mengeluh-ngeluhkan saintis, sehingga menyeratkan bahwa saintis memiliki pemahaman lebih mendalam atas dunia sehingga harus dipercaya di segala bidang. Pandangan para pemikir Islam mengenai sains modern dan metodologinya. Kritikus sains modern paling terkenal di kalangan muslim, tak diragukan lagi, ialah Syed Hussein Nasr, salah seorang filsuf muslim paling penting dalam 5 tahun terakhir, yang telah menulis lusinan buku, ratusan artikel, dan mendapat berbagai penghargaan. Keberatan utamanya adalah karena sains modern telah menggunakan pendekatan naturalistik, tidak melibatkan segala pihak supranatural dan spiritual, sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dianggap penting. Keberatan penting umum Nasr lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah dan merendahkan manusia serta merusak alam, yang dianggap sakral dalam Islam. Terakhir, Nasr menolak beberapa pendekatan utama sains modern. Konfirmasi. Baik, segitu tugas baca hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.